ke lantai 2. Apa saja yang penting bisa menutup aurat. Waalaikumsalam. Mari. Ibu dulu dari lantai 2, tolong mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saking Sabang Jebres tunggal, badhe nyuwun izin Pak Ustaz, dalam ngawontenaken binaan wonten kampung kelahiran kula wonten desa Pisah, Kalurahan Kragilan Mojosongo, Boyolali. Wonten dalemipun tiyang sepah kula inggih menika Ibu Citra Martono ingkang bina insyaallah Bapak Sudarto inggih ketua Sabang Jebres tunggal. Nyuwun izin Pak Ustaz, mugi-mugi kajian wonten desa kula menika saged dipun ikuti sekitar Kragilan Mojosongo sebelah utara Pak Ustaz. Mugi-mugi saged istiqomah, saged lancar insyaallah tiyang sepah kula inggih saged mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Ingkang pertama, ingkang sepindah menika, ingkang nomor kalih menika ingkang membedakan menegakkan salat dan mendirikan salat menika menapa Pak Ustaz? Makaten Pak Ustaz. Jawabanipun matur nuwun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan tiang sepah nggih, tiang sepuh. Punya sepah manisnya buang, namanya hilang, disepahe dibuang ya. Jadi basa niku aja tiang sepah, tiang sepuh. Boyolali niku Boyolali, aja bajul kesupen. Yang sepuh, saged binaan nika ditindakake, mudah-mudahan berkembang ya, binaan NPA di sana diikuti ya, dari mana aja boleh ikutlah, monggo silakan. Bidangnya menegakkan sholat dan mendirikan sholat ya. Menegakkan sholat, mendirikan sholat itu prinsip sama saja. Lah mengerjakan sholat itu lain. Ya, mengerjakan sholat itu asal mengerjakan. Ya, sholat itu, pekerjaan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu mengerjakan sholat. Ya, kalau menegakkan atau mendirikan artinya sholat itu tegak. Tidak sekedar Allahu Akbar terus Assalamualaikum, bukan. Ya, tegak dalam kehidupan. Ya, maka sholat itu dibawa kemana-mana, kan tegak kok sholatnya. Dibawa kemana-mana. Orang itu tampak simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak orang itu bekas-bekas sujudnya. Bekas sujud itu bukan ireng ning batuke gini, oh iki bekas sujud, bukan itu. Ya. Kalau orang menegakkan salat, bekas tanda dia orang salat itu tampak. Ya. Di tengah-tengah orang suka bohong, kalau orang salat enggak mau bohong. Maraknya orang korupsi, kalau di situ ada orang korupsi, di kantor misalnya banyak orang korupsi, kalau ada orang salat yang salatan enggak mau korupsi. Itu tandanya dia menegakkan sholat di mana saja. Alladzina hum an sholatihim daimun, selalu ditegakkan sholat itu. Nah, jadi menegakkan sholat ini di samping dia melakukan perbuatan sholat yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam tadi, buah dari sholat membekas dalam kehidupannya, tanha anil fahsya wal mungkar. Dia tidak mau berbuat keji dan berbuat mungkar, dan tidak suka bakhil, dan tidak suka keluh kesah. Itu buah daripada menegakkan salat tadi. Innal insana khuliqa halu'an idza masau syarru jazu'an wa idza masau khairu manu'an illal musallin. Manusia itu sukanya halu'an. Pengertian halu'an itu apabila dia mendapat kenikmatan, kalau dia mendapat kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila diberi kenikmatan, dia bakhil, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana?
alladzina hum salatihim daimun. Kecuali orang yang sholat, yang selalu menegakkan sholatnya, gitu ya. Itulah maka tanda-tanda orang sholat, bekas orang ini orang sholat, orang sujud, maksudnya orang sholat, dia jauh dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau ditanyakan ibu tadi, sholatnya sregep, ngajinya sregep, tapi maksiatnya ya sregep, itu tidak menegakkan sholat namanya. Ya, sholatnya sregep, ngajinya sregep, zinanya sregep. Itu bukan orang sholat. Walaupun dia mengerjakan sholat, tapi tidak menegakkan sholat. Ya, saya rasa cukup. Habis waktu. Pas ada. Lantai 2 Ustaz. Dari Ya? lantai 1 Ustaz. Tambahan dari lantai 1. Lantai 2 Ustaz. Ini sudah Dari- cukup. Dari mana? Waktunya. Di lantai 4. 2 Ustaz. Oh ya, mari. Ini Satu dari aja. Purworejo juga. Ada Ya. 2 pertanyaan dan 1 permintaan. Yang pertama yaitu masalah itu tadi apa? Istilah kawin tadi, mahar. Yang kedua tradisi. Saya dulu waktu nikah itu memang di hadapan kedip tidak ditanyakan maharnya, tapi saya sudah siapkan. Tapi setelah nikah itu dalam rumah, dalam kamar saya kasihkan. Apakah itu sudah sah atau belum? Yang kedua yaitu masalah tradisi. Untuk di daerah kami itu khususnya di Purworejo untuk bulan Maulud itu ada tradisi Mauludan dan bulan Rejab itu Rajaban. Biasanya itu acaranya diawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran, juga Yasin Tahlil. Apakah itu ada tuntunannya, juga ada pengajiannya. Itu boleh kita mengikuti apa tidak, karena itu termasuk anggapan itu sebagai ibadah, termasuk ibadah. Yang ketiga yaitu kita mohon supaya kota Solo ini dikasih MTA mencetak yaitu jalan kota Solo seperti tidak terulang seperti tadi. Saya bingung dengan Ustaz. Bingungnya kenapa? Bingungnya itu jalannya ditutup, jadi kita mubeng balik lagi sampai di Solo Balapan sampai belakang Pasar Legi, baru jalan sampai di ini tadi Keraton itu. Ya. Sekian, mohon jawaban dan solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahar yang itu bahwa tadi tidak ditanyakan di depan naib, tapi diberikan ya boleh saja. Yang penting mahar jangan sampai tidak. Oke, mahar diberikan di kamar tadi, berikan maharnya boleh, sah itu. Kemudian tradisi. Kalau ditanyakan tradisi mauludan, tradisi nuzulul Quran, tradisi Isra Mi'raj, pokoknya apa itu ada tuntunannya? Kalau ditanyakan tuntunan tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Nah sekarang boleh diikuti apa tidak? Ya, kalau secara diundang misalnya di situ ada peringatan Maulud Nabi, ada pengajian, sudah mendatangi pengajiannya boleh saja. Tapi kalau terus dibacakan apa-apa tadi dalam rangka memperingati Maulud Nabi, itu nggak ada tuntunannya. Maka MTA tidak pernah mengadakan peringatan-peringatan Maulud Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, enggak pernah. Ya, nah? Apa tidak boleh kalau dijadikan sebagai sarana media dakwah boleh saja. Sebab orang sekarang itu nek diundang, mari kita adakan pengajian, itu biasanya ra gelem teko. Kalau ini Maulud Nabi, terus diadakan pengajian ya boleh, ada acara apa Maulud Nabi do teko. Nah di situ diberikan pengajian. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sarana dakwah harus ada evaluasi. Dakwah dengan Maulud Nabi, dengan Nuzulul Quran itu ada berhasil apa tidak? Sudah sekian lama berapa orang bisa tertarik dengan Islam, masuk menjadi orang Islam yang tadinya tidak Islam, atau menjadi orang Islam yang sungguh-sungguh yang tadinya tidak sungguh-sungguh,
berapa persen. Nah itu harus dievaluasi kalau itu dijadikan media dakwah. Nuzulul Quran, peringatan Quran diturunkan, ini bar. Kita tidak usah peringatan nuzulul Quran, kita kaji Quran setiap hari kok. Nah, justru yang betul kan yang mencintai Quran itu bukan mengadakan peringatan setiap hari turunnya. Yang mencintai Al-Quran itu yang mempelajari, memahami dan mengamalkan dalam kehidupannya, itu mencintai Quran. Mencintai Nabi ya begitu. Orang yang mencintai Nabi bukan memperingati hari lahirnya setiap tahun. Ya, yang dikatakan mencintai Nabi ialah orang yang mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti, itu mencintai Nabi. Karena Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bahkan itu tanda mencintai Allah gitu. Mengikuti Nabi itu menunjukkan cintamu kepada Allah. Ya, kalau peringatan-peringatan tapi perbuatannya jauh dari yang diajarkan Nabi, itu tidak dikatakan mencintai Nabi itu ya. Nah, sudah? Apalagi tadi? Sudah tak? Ya. Pertanyaan tadi sudah semua? Ustaz, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Jalan Kota Solo tadi. Oh jalan. Kota Solo jalan mubeng-mubeng tadi itu bukan saya yang membuat. Halo. Ya, memang kalau hari Akad, kalau tidak hari Akad, ya hari Akad itu jalan Slamet Riyadi, memang itu dijadikan. Biasanya kalau hari biasa satu jalur dari arah barat ke timur, ke barat nggak boleh, pagi sampai sore. Tapi khusus hari Minggu itu memang ditutup mulai jam 5 pagi sampai jam 9. Setelah jam 9 boleh. Nah kalau kamu dari arah barat mau ke sini lewat Slamet Riyadi memang nggak bisa, ya harus lewat sana, ya mana itu balapan, memang biar tahu stasiun balapan ini ngendi gitu loh. Nah, dan memang balapan lebih dekat, balapan ke timur terus di Mangkunegaran tuh lah ke sana masuk sini kan dekat kan. Nah, mumpung karena belum tahu aja, kalau udah tahu nanti udah paham. Nah kalau itu setiap hari Akad. Lainnya hari Akad mau ke sini bisa lewat Slamet Riyadi, perempatan tadi langsung belok kiri bisa. Itu hanya khusus hari Akad saja. Assalamualaikum Pak Oke, Ustaz. untuk pertanyaan langsung ini sudah cukup, ini sudah. Ya, ini terakhir ini ya satu lagi. Bang Pak. Terakhir ini. Bang Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan dari lantai 3. Ya terakhir dari lantai 3 ya, ini. Terakhir ya Pak Ustaz. Langsung saja. Udah lah Pak Ustaz. Ayo. Ya. Silakan Ibu, segera. Ya langsung aja. Pak Ustaz, aku mau nanya, ini dari Aisyah dari Perembun Kebumen. Kebumen. Ya. Ya. Pertanyaannya, apakah dibenarkan dalam suatu rumah tangga bila seorang suami itu mempunyai sifat tertutup kepada istrinya, terutama misalnya dalam hal usaha gitu kan, istrinya nggak boleh tahu menahu gitu, biarlah itu menjadi urusan sang suami katanya gitu kan. Apa itu dibenarkan dalam agama Islam? Seorang istri tidak boleh mengetahui usaha suaminya. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu boleh, nggak apa-apa. Sebab kalau kan tinggal tipe istrinya itu bagaimana, suami yang paling tahu. Nanti kalau istri saya tahu usaha saya ini, wah hasilnya banyak, tahu-tahu istri saya golek utangan yang ngedidi. Karena jaga ke suaminya hasilnya banyak. Kalau nanti ternyata hasilnya sedikit, istri saya nanti khawatir terus untuk nanti tidak kecukupan hidupnya, sekolahannya gimana lah. Akhirnya kan tidak tentram itu. Ya, maka yang penting istri itu kebutuhan harian untuk kehidupannya dicukupi dari suaminya. Tidak usah mengetahui pekerjaannya apa, tidak masalah. Boleh, cara begitu itu boleh. Ya, boleh. Lah kalau istrinya diberitahu oleh suaminya boleh apa tidak? Ya tergantung suaminya. Kalau diberitahu itu tidak membawa madorot, malah membawa manfaat, ya boleh saja, silahkan. Jadi
perusahaan oleh suaminya itu, misalnya usahanya apa, dirahasiakan, termasuk istri pun tidak boleh mengetahui. Yang penting istri itu dicukupi kebutuhan hariannya sebagai seorang istri, itu tidak salah. Boleh. Justru suami merahasiakan usahanya mungkin khawatir kalau rahasianya diketahui istri nanti mengatakan pada siapa, padahal itu suatu usaha rahasia yang tidak boleh ditiru orang lain misalnya, nah, nanti jadi rahasia perusahaan. Itu tidak salah, boleh ya. Ya baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat dari Purworejo tadi dan dari Bantul. Kamu tidak usah ya pesimis, ini pemuda yang ganteng tadi ya. Hari nanti istri yang solihah insya Allah banyak ya. Kemudian tadi saya dengar dari Pak Kiai Selamat tadi ya, mudah-mudahan ya diikuti oleh saudara-saudara apalagi yang pernah menjadi pasiennya, dinasihati, diluruskan, mudah-mudahan ikut mendengarkan juga. Besok kalau ada yang datang lagi ke sana sudah mau melahirkan, katakan saja ya, batu yang itu sudah tidak ada, itu nggak ada artinya. Suruh ke rumah sakit atau rumah bersalin saja. Sudah cukup? Sudah cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.